Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, 12 ketiga 2 akan mempresentasikan tentang biografi Baharudin Yusuf Habibie dalam proses pembuatan pesawat. Oke, baiklah, saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Biografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu bios yang berarti hidup, dan grafin yang berarti tulis. Dengan kata lain, biografi merupakan tulisan tentang kehidupan seseorang. Biografi secara sederhana dapat dikatakan sebagai kisah riwayat hidup seseorang. Biografi dapat berbentuk beberapa baris kalimat saja, namun juga dapat berupa lebih dari satu buku. Perbedaannya adalah biografi singkat hanya memaparkan tentang fakta-fakta seseorang. Lewat biografi akan ditemukan hubungan, keterangan arti dari tindakan tertentu atau misteri yang melengkapi hidup seseorang, serta penjelasan mengenai tindakan dan perilaku hidupnya. Biografi biasanya dapat bercerita tentang kehidupan seorang tokoh terkenal atau tidak terkenal. Namun demikian, biografi tentang orang biasa akan menceritai tentang suatu atau lebih tempat atau masa tertentu. Biografi seringkali bercerita mengenai seorang tokoh sejarah, namun tak jarang juga tentang orang yang masih hidup. Banyak biografi ditulis secara kronologis. Beberapa periode waktu tersebut dapat dikelompokkan berdasar tema utama tertentu. Misalnya masa-masa awal yang susah atau ambisi dan pencapaian. Walau begitu, beberapa yang masih berfokus pada topik-topik atau pencapaian tertentu. Biografi memerlukan bahan-bahan utama dan bahan pendukung. Bahan utama dapat berupa benda-benda seperti surat-surat, buku harian, atau clipping koran. Sedangkan bahan-bahan pendukung biasanya berupa biografi lain, buku-buku, referensi atau sejarah yang memaparkan peranan subjek biografi itu. Presiden ketiga Republik Indonesia, Baharudin Yusuf Habibie, lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Beliau merupakan anak keempat dari 8 bersaudara dari pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Maharini Puswa Wardojo. Habibie yang menikah dengan Hasri Ainun Habibie pada tanggal 12 Mei 1962. Habibie dikaruniai 2 orang putra, yaitu Ilham Akbar dan Tarek Kemal. Sebelum menjadi Presiden Republik Indonesia 1998 sampai 1999 dan berperan besar dalam transisi politik dari era Orde Baru ke masa reformasi. Baharudin Yusuf Habibie atau B.J. Habibie memang lebih dulu dikenal sebagai jenius ahli teknologi pesawat di Fakultas Teknik Universitas Indonesia Bandung, sekarang ITB, pada 1954. Ia memilih menekuni studi spesialisasi konstruksi pesawat terbang di RWTH Aachen University, Jerman Barat. Setelah Habibie mendapatkan gelar diplom engineer pada 1960, ia melanjutkan studi selama 5 tahun di RWTH Aachen University. Habibie berhasil meraih gelar Doktor Ingenieur dengan predikat summa cum laude di perguruan tinggi pada 1965. Habibie sempat bekerja beberapa tahun di industri penerbangan Jerman, namun tiba-tiba Presiden Soeharto mengirim Ibnu Sutowo ke Jerman pada 1973 untuk menemui Habibie dan menyampaikan permintaan agar ia berkarir di Indonesia. Tahun kemudian, B.J. Habibie pun pulang ke tanah air. Ia lalu dipercaya memimpin lembaga industri pesawat terbang Nurtanio atau Liknur yang berubah jadi industri pesawat terbang Nurtanio (IPTN) pada 1976. 10 tahun lewat, IPTN berubah lagi menjadi industri pesawat terbang Nusantara. Terakhir, pada tahun 2000, perusahaan ini berganti nama menjadi PT Dirgantara Indonesia. Sejak Maret 1976, Soeharto juga menunjuk Habibie menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Habibie tercatat memegang posisi ini selama 20 tahun. Di bawah kendali Habibie, IPTN mengembangkan teknologi dalam membuat sejumlah pesawat seperti CN235, N250, dan N2130.
Produk IPTN paling legendaris adalah N250 atau yang bisa disebut Gatot Kaca yang mengudara perdana pada 1995. Di masa itu, N250 satu-satunya pesawat turboprop pemakai teknologi fly-by-wire. Namun, produksi IPTN tersendat lama usai krisis ekonomi di 1997. Menurut Hal Hill, dalam buku Indonesia Industrial Transformation 1997, Habibie memakai pendekatan unik dalam pembangunan industri pesawat di Indonesia. Pengembangan ini diawali dengan riset dasar yang berujung pada penciptaan teknologi canggih, melainkan sebaliknya. Di kasus IPTN RI membeli lisensi teknologi dari luar negeri dan mengembangkannya. Misalnya pada produksi helikopter NBO 125, NAS 33J dan pesawat NC 212. IPTN pun tercatat bekerja sama Construcción Aeronáuticas atau SE, sekarang CSE Spanyol. Dua perusahaan itu berbagi tugas dalam produksi komponen pesawat. Setelah mengajar Dr. RWTH Aachen University, Habibie berkarir di industri pesawat Jerman. Zulfikar Amir dalam buku The Technological Stage in Indonesia, The Constitution of High Technology and Autolian Politics 2013 menuliskan bahwa Habibie semula bekerja di Hamburger Flugzeugbau HFB, produsen pesawat di Jerman. Tugas utama Habibie di HFB semula melakukan riset soal konstruksi pesawat. Aktivitas tersebut membuat ulasan ilmiah Habibie kerap dimuat sejumlah jurnal prestisius. Bahkan, Habibie mengaku temuannya saat itu yang dipakai Fakta Pertanian Atlantik Utara atau NATO untuk standar desain pesawat. Sementara untuk makmur maka di buku The True Life of Habibie, cerita dibalik kesuksesan 2008. Karir Habibie mulai menanjak setelah memecahkan masalah kestabilitan konstruksi bagian belakang F-28 yang diproduksi HFB bersama Fokker dari Belanda. Habibie kemudian dipercaya mendesain pesawat bersayap yang tetap pertama di dunia, D-31 yang diproduksi HFB bersama Dornier. DO-31 sempat dibeli Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat atau yang sering disebut NASA. Sementara dalam tulisan Zulfikar, karir Habibie tercatat semakin meroket setelah HFB merger dengan Messerschmitt-Bechtel menjadi Messerschmitt-Bechtel-Bomb atau MBB pada 1969. MBB Habibie terlibat perencanaan dan pembuatan pesawat Airbus A300B. Perencanaan dan pembuatan Airbus A30B saat terlibat dalam proses prestisius ini, Habibie menemukan crack propagation theory atau teori crack perambat keretakan. Penemuan Habibie itu adalah model matematika yang berguna untuk memprediksi pelaku perambatan retak di struktur pesawat hingga tingkat atom. Teori ini penting sebab di masa itu banyak kecelakaan pesawat terjadi akibat kegagalan struktural. Pada 1950 hingga 1960-an, kecelakaan pesawat terjadi akibat kegagalan struktural saat badan pesawat semakin besar dan geraknya bertambah cepat. Kegagalan struktural sering terjadi ini karena setiap bahan pesawat memiliki kapasitas tertentu dalam hal kelelahan material. Teori crack temuan Habibie bermanfaat untuk menghitung dan memprediksi titik retak. Dengan begitu, sebuah materi pesawat dapat diperkuat dengan presisi. Kesimpulannya, biografi merupakan suatu kisah atau keterangan tentang kehidupan seseorang yang bersumber pada subjek, rekaan, non-fiction, atau kisah nyata. Sebuah biografi lebih kompleks daripada sekedar daftar tanggal lahir atau mati dan data pekerjaan seseorang, tetapi juga menceritakan tentang prosesnya. Dengan membaca biografi seseorang, kita bisa mengenalinya meskipun kita tidak pernah bertatap muka atau berbicara secara langsung.
Bella, itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.